Siapa saja yang berbuat makar terhadap Allah, maka Allah akan membalas makar kepadanya. Sedangkan makar Allah lebih cepat, lebih besar akibatnya dan lebih dahsyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar yang budiman, dalam Al-Quran surat Yunus ayat 22 sampai 23 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. Artinya dialah Rabb, Tuhan, yang menjadikan kalian, wahai manusia, dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan. Sehingga apabila kalian berada di dalam bahtera, dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya, datanglah angin badai. Dan apabila gelombang dari segenap penjuru menimpanya, dan mereka yakin bahwa mereka telah terkepung bahaya, maka mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya semata-mata. Mereka berkata, sungguhnya jika engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pastilah kami akan termasuk orang-orang yang bersyukur. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka dari bahaya dan kesulitan-kesulitan tersebut, tiba-tiba mereka berbuat kezaliman dan maksiat di muka bumi tanpa alasan yang benar. Hai manusia, sungguhnya akibat kezaliman kalian akan menimpa diri kalian sendiri. Bagi kalian kenikmatan hidup duniawi yang singkat, kemudian kepada kamilah tempat kembali kalian. Lalu kami kabarkan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan, dan kemudian kami akan menghisabnya. Pendengar dirahmati Allah, makna dari surat Yunus ayat ke-22 ini memperlihatkan kelemahan, ketidakberdayaan, dan kebutuhan orang-orang musyrik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan fenomena tersebut, seharusnya mereka menyadari bahwa akan sangat aneh jika mereka menghina Tuhannya, memperolok-olok ayat-ayat dan mendustakan Rasulnya. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, dialah Allah yang kalian buat tipu daya terhadap ayat-ayatnya. Dialah yang menjadikan kalian dapat berjalan di daratan dengan menciptakan kendaraan, baik onta, kuda maupun keledai untuk kalian. Demikian juga di lautan. Dialah yang menundukkan untuk kalian lautan, sehingga kapal-kapal bisa berlayar dengan kehendaknya. Sehingga bila kalian berada di dalam bahtera, dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya, yaitu kaum musyrikin dengan tipuan angin yang baik, yang sesuai dengan perjalanan bahtera tersebut, dan mereka bergembira karenanya. Seperti kebiasaan para nelayan pada umumnya, mereka akan merasa senang dengan adanya angin yang bersahabat, sebab hal itu bisa menyelamatkan mereka dari goncangan dan mara bahaya.
Namun, suasana berubah ketika datang angin badai. Angin yang bertiup keras menggoncangkan bahtera itu, dan para penumpangnya takut tenggelam. Datang pula gelombang dari segenap penjuru meniup orang-orang kafir yang menaiki bahtera tersebut. Saat itu, mereka yakin bahwa mereka telah terkepung bahaya. Maka apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir tersebut? Mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya semata-mata. Ya, mereka berdoa kepada Allah, yaitu dengan doa, Ya Rob, selamatkanlah kami. Tidak hanya itu, mereka pun membubuhi doa tersebut dengan mengumbar janji, sembari mengatakan, La in anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Sungguhnya jika engkau menyelamatkan kami dari kebinasaan, pastilah kami akan termasuk menjadi orang-orang yang bersyukur kepadamu. Yaitu akan menjadi orang-orang yang taat, yang mengakui segala nikmat-nikmatmu yang dikaruniakan kepada kami. Kami akan mengesahkan engkau, beribadah semata-mata kepada engkau dengan meninggalkan peribadatan kepada Tuhan-Tuhan selain engkau. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari kebinasaan tersebut, tiba-tiba mereka membuat kezaliman di muka bumi tanpa alasan yang benar, berupa kesyirikan, pengingkaran, penganiayaan dan kerusakan. Mereka kembali seperti keadaan semula dan mereka benar-benar para pendusta. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wahai manusia, sungguhnya akibat kezaliman kalian akan menimpa diri kalian sendiri. Bagi kalian kenikmatan hidup duniawi yang singkat, kemudian kepada kamilah tempat kembali kalian. Ayat ini menerangkan bahwa para pembuat kezaliman di muka bumi dengan tanpa alasan yang benar, dimanapun dan kapanpun mereka melakukan kezaliman, akibat dari kezaliman tersebut akan kembali kepada diri mereka sendiri. Dan mereka layak untuk mendapatkan azab Allah pada hari kiamat kelak. Pendengar yang dirahmati Allah, ada beberapa pelajaran yang dapat kita petik dari surat Yunus ayat 22 sampai 23 ini. Di antaranya yaitu, pertama, siapa saja yang berbuat makar terhadap Allah, maka Allah akan membalas makar kepadanya. Sedangkan makar Allah lebih cepat, lebih besar akibatnya dan lebih dahsyat. Kedua, menjelaskan kelemahan seorang manusia dan kebutuhannya terhadap Allah dalam menjaga kehidupan dan keberadaannya hingga ajalnya tiba. Pelajaran yang ketiga, orang-orang musyrik yang pertama dahulu keadaannya masih lebih bagus dibandingkan dengan orang-orang yang bodoh di kalangan umat saat ini. Dahulu mereka melakukan kesyirikan dalam keadaan lapang dan mereka ikhlas kepada Allah ketika dalam kondisi kesulitan. Adapun orang-orang bodoh di kalangan kaum muslimin sekarang ini, mereka justru melakukan syirik terus-menerus, baik dalam keadaan lapang maupun sulit. Na'udzubillah. Dan pelajaran yang keempat, kezaliman yang dilakukan manusia akan kembali kepada pelakunya, sebagaimana sikap makar dan pelanggaran janji, seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis yang artinya, ada 3 perkara yang akan kembali kepada pelakunya: perbuatan aniaya, makar, dan melanggar janji. Pendengar dirahmati Allah, inilah tafsir Tauhid dari surat Yunus ayat 22 sampai 23. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita dalam mentauhidkannya dan menjauhkan kita dari kesyirikan, baik dalam kondisi senang maupun sulit. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.